ketika kita punya kendaraan yang mewah, kendaraan yang besar, kendaraan yang mahal, mesinnya luar biasa dengan cc yang besar, tapi tidak ada bahan bakarnya, kira-kira bisa jalan nggak, Pak? Nggak bisa. Tidak bisa. Akhirnya cuma jadi pajangan di garasi, cuma buat foto-fotoan saja. Oh keren, bagus, ini mobilnya, kendaraannya. Maka apa, Pak? Kunci dari masjid kita, bangunan kita, kendaraan kita, semewah apapun harus senantiasa diisi bahan bakar. Maka ada aturan tidak tertulis, Pak, di real masjid itu, Pak, bahwa yang menjadi pengurus masjid itu adalah yang ngurusin masjid. Dan syaratnya ngurusin masjid itu hadir tiap hari jam 3 sampai jam 6 pagi. Kalau nggak ngurusin masjid, nggak bisa jadi pengurus masjid. Sehingga kalau misalkan ada pengurus-pengurus kok subuh kok nggak, kalau itu nggak hadir, nggak kelihatan, sudah malah ada SK pemecatan, nggak usah ditunggu resign. Buat apa? Gitu loh. Oh jadi pengurus tertampak namanya kok, tapi subuh kok nggak sampai ke masjid. Itu. Ini yang akan menjadi banyak problematika masalah di banyak masjid seperti itu. Gelarnya luar biasa panjangnya, gitu. Punya jabatan di kantornya dulunya, meskipun sekarang sudah kurang. Tapi apa? Ya tadi nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan. Nah ini yang jadi masalah. Udah gitu nanti rapatnya sebulan sekali. Akhirnya apa? Ya cuma berantem tadi. Nggak akan beres seperti ini. Maka di Real Masjid kami meetingnya setiap hari. Setiap habis suruh seperti ini kita briefing 15 sampai 30 menit. Dan itulah majelis tertinggi di masjid. Segala keputusan strategis ditentukan di sini. Jadi ngurus umat ini kita membicarakannya setiap hari, nggak cuma setiap minggu, apalagi setiap bulan. Maka di Real Masjid itu kalau sampai anak muda tinggal di situ, jadi marko, jadi relawan, jadi musafir, kok nggak bangun sholat tahajud, apalagi masbuk sholat subuh, nah sudah, Pak, selesai dia dihinakan pasti. Minimal suruh olahraga, keliling lapangan kayak gitu, Pak, sambil jalan jongkok gitu. Nah, ini penting sekali, Pak. Kenapa? Ketika kita bicara tentang dana dan lain sebagainya, ya, setiap hari kita punya akses, gitu loh. Kalau kita misalkan bikin proposal ya, di dunia ini, ya ke Bappenasnya dunia, itu proposalnya numpuk banyak, duitnya tidak ada, Pak. Negara kita aja tapi apa 500 triliun. Maka apa? Proposalnya harus kita sampaikan ke langit. Di Bappenasnya langit itu proposalnya sedikit, duitnya tidak terbatas. Dan setiap hari, setiap pagi Allah berserta malaikat itu turun ke langit bumi untuk apa? Mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan segala permintaan kita, sehingga ada akses untuk kita mengajukan proposal setiap hari. Tapi kadang-kadang kita nggak gunakan, sehingga apa akhirnya takut kita, khawatir kita. Padahal salah satu syarat di lain menegakkan sholat dan membayar zakat sebagai pengurus masjid, apa syaratnya? Walam yakhsha illallah, tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mohon maaf kalau masih ada pengurus-pengurus kita yang mohon maaf sekali yang ngurusin masjid kok mentalnya itu masih mental kita. Nah ini bahaya. Kita itu mengurus masjid rumah Allah, ya. Kita itu mengurus rumahnya Zat yang Maha Kaya, sehingga apa? Harusnya ketika kita itu bicara terhadap dunia, seperti halnya bayangan, kita kejar terus bayangan kita akan pernah bisa sampai. Tapi kalau kita berbalik, kita menuju sumber cahaya, kita ikutin sumber cahaya itu, bayangannya akan gantian ngejar-ngejar kita. Itulah kenapa dari awal dulu ya Real Masjid berdiri sampai sekarang hampir nggak pernah dan jarang kita bikin proposal, bahkan hampir nggak pernah bikin proposal. Semuanya Pak, semuanya berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita belum punya uang, yang punya energi tenaga pikiran udah. Ya ini jam 3 sampai jam 6 dilatih ini. Anak-anak muda puluhan orang tahajud bersama. Kenapa? Nggak munfarid sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri ngantuk akhirnya Pak tidur akhirnya. Akhirnya udah sampai sekarang masih barengan ya jamaah. Habis itu istighfar bareng-bareng, terus nanti sholat fajar, sholat subuh, majelis subuh sampai syuruk, baru briefing sampai ini. Setiap hari habitnya seperti itu.
daily activity-nya itu yang menjadi bahan bakarnya. Banyak kendaraan, banyak masjid, kenapa tidak jalan? Bahan bakarnya tidak diisi setiap hari. Gitu. Jadi kenapa kok 3-4 tahun ini kok scale up-nya alhamdulillah ya Allah izinkan itu begitu luar biasa. Karena bahan bakarnya terisi setiap hari. Sehingga kami berani sampai Makassar seperti ini ya. Yang lain ada yang ke Solo, yang lain ada ke kota lain. Terus kemarin ada yang ke Pontianak, terus masjid tetap jalan. Nah, diaktifasi dengan hal seperti itu. Itu sih mungkin sih ya. Kok malah jadi bayang saya daripada Pak Kus. Padahal saya Pak Kus. Kadang-kadang Pak Kus tetap saya kayak gitu Pak. Dan udah energinya besar, sudah besar, bensinnya ada. Itu sudah ya itu Pak. Kira-kira udah lebih dari seluruh mungkin itu ya Pak yang bisa kami sampaikan. Pak Kus mau ambil cukup udah batu batu. Ya itu Bapak sekalian berhormat Allah. Mungkin itu masih ada ya. Ini Pak Kus kan. Udah sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga seorang pengurus masjid dari sekitar izin berbagi barangkali pertanyaan tapi mereka berbagi merujuk dari ayat surah Taubah ayat 18 yang sempat tadi dibahas bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa lam yakhsha illallah ashabul ayat yakun minal muttaqin. Kalau kita lihat tafsir ayat ini itu Allah mulai dengan pembatasan bahwa hanya orang yang beriman yang akan memasukkan masjid, kemudian mendirikan salat, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat. Kalau saya memahaminya bahwa ketika masjid itu seperti apa yang digambarkan tadi materi, bahwa pertama yang harus disentuh dulu penguatan iman. Ya, ini yang pertama kali. Karena misalnya saja kalau kita mau membuat masyarakat 40 rumah di sekitar masjid itu punya kesadaran yang sama, ya punya kepedulian yang sama terhadap masjid, saya berkeyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu bisa terjadi. Persoalannya ketika iman di sekitar masjid masyarakatnya tidak seperti itu sama kesadarannya, ini agak berat juga untuk digain supaya punya kesadaran yang sama. Misalnya saja ketika persyaratan menjadi pengurus masjid harus wajib tiap hari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi harus ada di masjid. Untuk merekrut orang seperti ini, saya kira perlu kerja-kerja besar untuk hal seperti itu. Ya. Karena kesadaran ini kadang-kadang susah punya visi yang sama dengan itu. Sehingga barangkali ini sentuhan pertama itu adalah bagaimana itu masjid bisa kita menjadikan sebagai benar-benar tempat yang kita hadir di situ itu jam 3 sampai jam 6 subuh kalau kita menjadi pengurus inti, saya terima dulu ya. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa kalau proposal di dunia ini banyak sekali proposal tidak ada uangnya. Sementara kalau proposal akhirat dan 3 sudah dibuka itu. Dan dalam hadis dikatakan Allah turun di langit bumi ini pada jam 3 subuh. Dan siapa yang meminta pada waktu itu akan diberikan semua permintaannya. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kira-kira kalau misalnya ada sampel masjid katakan di Makassar ini yang tadi gambarannya digambarkan bahwa minimal 40 rumah depan belakang dan itu bisa punya visi-visi yang sama dengan itu. Ya. Sehingga kalau ini sudah dimulai dengan proses masjidnya, maka saya berkeyakinan akan sampai kepada target yang kita harapkan bahwa masjid ke depannya itu benar-benar tempat yang sangat menyenangkan. Ya, tempat healing orang beriman yang sangat menyenangkan.
95%-nya itu adalah software-nya, bagaimana tadi betul kita membangun keimanan itu tadi. Maka Riyadh Masjid ini hanya dulu dimulai pada saat pandemi hanya 7 orang, tapi 7 orang ini benar-benar berkomitmen, ya, berkomitmen untuk apa tadi? Jagain subuhnya tadi, jagain keimanannya tadi. Nah cuman setelah kita terisi bahan bakarnya itu, akhirnya 7 orang ini kami bergerak. Jadi setiap habis subuh seperti ini itu sebenarnya kami bergerak masing-masing punya tugas. Itu apa tadi? Silaturahim. Nah ini ada kunci silaturahim kepada warga masyarakat sekitar tadi. Sehingga ketika tercapai masyarakat di sekitar 40 rumah di samping kanan ini, depan belakang itu memang kita bagi, kita targetkan. Jadi setiap pengurus di kami itu punya target untuk silaturahim untuk itu tadi. Nah sehingga ketika silaturahim itu apa yang disampaikan gitu ya. Kita datang ke rumah, misalkan ke rumahnya Pak Gus, Assalamualaikum Pak Gus, sehat pagi ini, ya Pak Gus, saya doakan semoga Pak Gus diberikan kesehatan, pekerjaannya dimudahkan, dilancarkan, rezekinya diberikan keberkahan dan kelimpahan, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Doakan kami ya Pak Gus dari Takmir Masjid Masjid supaya kami istiqomah dalam berdakwah. Nah ini Pak Gus ini kalau didoakan pagi-pagi habis subuh ini kira-kira orang pulang dari sholat gitu terus didatengin didoain itu senang nggak Pak Gus? Kalau senang nggak? Nah itu yang akhirnya apa tadi menyentuh masyarakat tadi itu sebenarnya mereka itu mendapatkan kebermanfaatan masjid itu dari masjid itu hadir ke setiap pintu-pintu rumah masyarakat. Nah sehingga itu mungkin yang akan menjadi tugas kita bersama, bagaimana keimanan yang kita dapatkan di masjid ini tadi itu kita pancarkan keimanan itu ke setiap pintu-pintu. Karena ini kami dapat konsep ini dulu malah justru gara-gara keberkahan pandemi. Karena pandemi itu tidak boleh masyarakat itu ke masjid tidak boleh menerima jamaah gitu. Terus akhirnya gimana ini supaya masjid ini bisa berfungsi? Akhirnya kami yang berkebaran. Nah awalnya ya cuma omongan, doain, besoknya lagi sambil bawa beras, sambil tambah telur, belum datang ke masjid lagi sambil bawa gula, belum datang ke masjid lagi sambil bawa uang ya gitu. Terus ya gitu. Jadi itu akhirnya alhamdulillah terkumpul banyak masyarakat ini, dan ketika sampai di masjid taklim dan majelis seperti ini itu dari setiap hari. Nah, jadi pembicaranya ada setiap hari sehingga mereka tadi mendapatkan edukasi dan tarbiyah itu ada di masjid. Dan mungkin itu Bapak sekalian hormati Allah, sekiranya apa yang dapat kami sampaikan, semoga kita bisa bertemu lagi, dan kami mohon maaf atas segala hilang dan kekurangan, salah kata dan perbuatan. Boleh bagi